penanaman pohon hingga evaluasi pekerjaan konstruksi di Kota Madiun. Peresmian Tugu Pendekar pada malam tahun baru dan dipasangnya CCTV analitik untuk hitung jumlah pengunjung PSC. Permainan viral lato-lato marak di Kota Madiun. Halo pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saya bisa kembali menemani Anda dalam Madiun This Week. Dengan sajian informasi menarik tentang Kota Pendekar selama sepekan terakhir, Madiun This Week dapat Anda simak di fanpage dan YouTube pemerintah Kota Madiun serta Madiun Today. Selain itu juga bisa Anda simak di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Bersama saya Amanda, inilah Madiun This Week selengkapnya. Pembangunan fisik maupun non-fisik di Kota Madiun terus berlanjut. Terbaru, Wali Kota mewujudkan konsep hutan untuk masa depan atau hutan bayi. Tak hanya itu, Wali Kota juga memberikan fasilitas penunjang pendidikan bagi siswa SMA dan SMK sederajat, serta menggelar evaluasi pekerjaan, konstruksi, dan persiapan pengadaan barang jasa bagi para penyedia jasa agar pembangunan semakin berkualitas. Ada saja ide Wali Kota Madiun Maiti untuk melestarikan alam sekaligus menyiapkan investasi pendidikan bagi anak. Orang nomor 1 di Kota Pendekar ini bakal mengeluarkan kebijakan menarik terkait kewajiban menanam pohon. Orang tua yang anaknya lahir di tahun 2023 ini wajib menanam pohon berbuah. Pohon itu wajib juga dirawat seperti anaknya sendiri. Hasilnya, nanti untuk biaya pendidikan saat anaknya memasuki usia sekolah. Menurut Wali Kota, bakal disiapkan lahan, salah satunya di Pecelen. Jika nanti ada bayi lahir, orang tuanya wajib menanam pohon. 5 tahun ke depan, bakal dirasakan hasilnya untuk biaya sekolah. Orang tua wajib mengenalkan tanaman tersebut kepada anaknya dan juga diajak untuk merawat. Artinya, ada pembelajaran soal alam sejak dini. Wali Kota optimis kawasan yang disiapkan tersebut akan menjadi hutan. Hutan anak, karena setiap pohon memiliki nama seperti anak-anak yang lahir tersebut. Ditambahkan Wali Kota, masyarakat secara tidak langsung turut melestarikan alam. Masyarakat tidak ada lagi alasan untuk tidak menanam pohon. Wali Kota sekaligus ingin memberikan pemahaman akan pentingnya menjaga lingkungan, bukan malah merusaknya. Masyarakat tidak perlu khawatir soal perawatannya, sebab pupuk telah disediakan oleh dinas terkait. Kita sudah menginjak tahun 2023. Kita harus bisa merubah masa depan yang gemilang. Tahun depan, tahun ini harus lebih baik daripada tahun 2023. Salah satunya, kita harus menjaga generasi merawat bumi. Apa? Kondisi ini tadi kita membuat produk, contohnya Matoa Ardian. Artinya bayi yang lahir hari ini semuanya wajib menanam pohon, 5 pohon, namanya bayi itu 4 tahun pohon itu sudah buah akan bisa membiayai anak ini. Dan alam kita ekosistemnya bagus, lingkungannya bagus, udaranya bagus. Alam kita terjaga terhindar dari banjir. Tetapi orang tua hari ini ikut merawat. Serahkan mangga ini, mangga Krishna, ini adalah produk dari putranya yang hari ini lahir. Dan disinilah orang tuanya setiap ulang tahun, anaknya diajak merawat. 4 tahun buah, anak masuk SD, dia sudah membawa biaya sendiri. Lingkungannya bagus, ekonominya bagus, orang tuanya tidak repot. Ketergantungan dari bumi inilah yang harus kita jaga, harus kita rawat melalui itu. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Pemerintah Kota Madiun getol mengupayakan agar seluruh warganya mampu mengenyam pendidikan hingga jenjang setinggi mungkin. Salah satunya dengan memberikan fasilitas sarana dan prasarana penunjang yang dibutuhkan bagi siswa. Di antaranya melalui perbaikan gedung sekolah, hingga pemberian seragam dan laptop gratis bagi siswa SMP negeri di Kota Madiun.
Maka dari itu, wali kota juga ingin hal tersebut dirasakan oleh jenjang tinggi seperti SMA dan SMK di kota yang dipimpinnya. Wali kota menyebut saat ini eranya sudah menuntut untuk pemenuhan kualitas dan sarana prasarana sekolah yang mampu menunjang siswa untuk lebih produktif. Maka jika tidak dipenuhi akan berdampak pada kualitas sekolah. Selain itu, orang nomor 1 di Kota Pendekar itu juga menekankan pentingnya sekolah untuk kreatif dalam mendidik siswa-siswinya. Keterbatasan sarana dan prasarana serta anggaran tersebut harus bisa ditangani lewat kreativitas dalam menjalankan kegiatan belajar mengajar atau KBM. Sekolah SMA SMK di Madiun khususnya, itu penanganannya sarana prasarana kurang optimal. Artinya kebutuhan anak-anak, apakah itu laptop, IT-nya ini harus ditingkatkan. Sarana kelas itu harus ditingkatkan. Artinya apa? Eranya itu daerah kualitas sarana harus memadai. Bocah pintar tidak memadai kan sulit. Karena mungkin ya kalau provinsi keterbatasan anggaran. Kalau toh itu keterbatasan anggaran, ya sekolah-sekolah yang produktif, SDM-nya bagus, unggul, itu programnya ya harus unggul. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Wali Kota Madiun Maiti menggelar evaluasi pekerjaan konstruksi dan persiapan pengadaan barang jasa bagi para pelaku penyedia barang dan jasa Kamis 5 Januari. Dalam kesempatan itu, orang nomor 1 di Kota Pendekar ini mengucapkan terima kasih kepada para penyedia jasa konstruksi di Kota Madiun. Tanpa mereka, kota tidak bisa tertata baik seperti sekarang. Lebih lanjut, Wali Kota mengatakan, Kota Madiun bisa baik juga berkat jasa seluruh pihak. Tanpa jasa pihak ketiga, tidak mungkin Kota Madiun bisa seperti ini dan semua bisa terjadi karena pemborong yang tertib. Dikatakan, indikator tertib karena nihil proyek yang bermasalah. Wali Kota tidak lupa berpesan apa yang baik saat ini untuk terus ditingkatkan. Seluruh proyek skala prioritas dipantau oleh KPK, maka kinerja harus sesuai dengan aturan dan kesepakatan yang telah disetujui bersama. Tahun 2003 itu harus lebih sempurna daripada 22. 22 kan ada temuan-temuan yang mungkin tidak menyenangkan. Tidak menyenangkan saya, tidak menyenangkan pihak ketiga. Mungkin bangunannya tidak baik, saya sepet, saya minta maaf. Tapi kan saya ingin baik. Ada trotoar yang tidak baik saya bongkar. Artinya tahun 2003 itu jangan sampai itu terjadi lagi. Kan itu sama-sama tidak enak lah. Saya kalau tidak saya bongkar saya ganjel, kalau saya bongkar dia rugi, tapi dia tidak selesai. Maka di tahun 2002 harapan saya mana yang kekurangan 2002 harus kita sempurnakan semua. Insya Allah kalau sudah seperti itu semuanya nyadarilah. Jangan sampai kekurangan itu disengaja, itu jangan. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Ikon menarik di Kota Pendekar kian bertambah, seperti Tugu Pendekar yang baru saja diresmikan Wali Kota Madiun jelang tahun baru lalu. Hadirnya berbagai ikon di Pahlawan Street Center turut menarik perhatian wisatawan. Tak hanya itu, kini tingkat kunjungannya pun bisa dihitung dengan adanya CCTV analitik. Tingkat kunjungan wisatawan di kawasan Pahlawan Street Center atau PSC bakal bisa dihitung. Dinas Komunikasi dan Informatika Kominfo Kota Madiun mulai memasang CCTV yang mencakup areal PSC tersebut. Bukan CCTV biasa, namun CCTV analitik yang bisa secara otomatis menghitung objek orang yang terekam. Artinya, CCTV ini selain untuk memantau aktivitas masyarakat, juga bisa mendeteksi tingkat kunjungan wisatawan. Sekretaris Dinas Kominfo Kota Madiun Nur Aflah mengatakan, CCTV bisa memberikan dua fungsi. Selain bisa memantau ada tidaknya tindak kejahatan, kecelakaan lalu lintas, dan lainnya.
sekaligus memberikan data analitik untuk tingkat kunjungan wisatawan di PSC. Penerapan CCTV analitik ini dalam waktu secepatnya. Saat ini, pihaknya masih dalam pemasangan infrastruktur. Sementara itu, ada 7 CCTV yang terpasang. 2 titik di gate PSC kawasan Patung Pecel, 4 di titik Sumberwangi kawasan Patung Merlian dan Musola Ka'bah, 2 titik di jembatan penyeberangan orang Plaza Labu Madiun, dan 1 titik di kawasan Simpang 4 Tugu 0 km. Pemasangan diperkirakan selesai hari ini. Dinas Kominfo sejatinya sudah pernah memasang CCTV sebelumnya. Pemasangan di pintu masuk atau perbatasan Kota Madiun, seperti Simpang 4 Manis Rejo, Jembatan Ngebrak, dan lain sebagainya. Pemasangan CCTV ini bekerja sama dengan pihak kepolisian. Namun, CCTV hanya untuk pemantauan kerawanan pengamanan Suro beberapa waktu lalu. Selanjutnya, pemasangan CCTV di tingkat lainnya, yakni di PSC untuk menghitung data analitik tingkat kunjungan. Kalau sepanjang Pahlawan PSC ini nanti kita mau bikin nyoba IoT, jadi untuk menghitung jumlah kunjungan yang masuk berapa, ininya berapa, itu jadi nanti di sepanjang Pahlawan terutama PSC nanti akan kita pasang CCTV analitik. Jadi ini masih kami tahap uji coba dulu titik 1, itu nanti terus kita sesuaikan karena softwarenya lisensinya itu kan juga kita harus pengadaan. Jadi ini infrastrukturnya kita pasang dulu. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Pemerintah Kota Madiun kembali menghadirkan ikon menarik di wilayahnya, yakni Tugu Pendekar yang diresmikan oleh Wali Kota Madiun Maidi bersama dengan malam perayaan menjelang pergantian tahun di Gerbang Pahlawan Street Center atau PSC, Sabtu 31 Desember. 2 patung pendekar yang berada di pintu masuk PSC tersebut merupakan wujud kepedulian Bank Jatim dalam pembangunan Kota Madiun. Melalui program Corporate Social Responsibility atau CSR, mereka mempersembahkan Tugu Pendekar sebagai simbol kerukunan perguruan silat di Kota Madiun. Wali Kota pun mengucapkan banyak terima kasih kepada Bank Jatim karena sudah turut mendukung pembangunan di Kota Pendekar. Menurut Wali Kota, Kota Madiun tidak akan berhenti berbenah. Pembangunan baik fisik maupun non-fisik akan terus dilakukan hingga Kota Madiun menjadi daerah terbaik di Jawa Timur bagian Barat. Hingga saat ini beragam capaian telah berhasil diraih. Untuk itu, Wali Kota mengucapkan terima kasih atas dukungan seluruh lapisan masyarakat di Kota Madiun, sehingga Kota Madiun bisa terus berprestasi baik di tingkat provinsi, nasional, bahkan internasional. Sementara itu, dalam peresmian Tugu Pendekar, juga dihadirkan para pesilat dari seluruh perguruan silat yang ada di Kota Madiun. Melalui peresmian ini, diharapkan seluruh perguruan silat di Kota Pendekar bisa semakin meningkatkan sinergi dan kolaborasi, serta berprestasi untuk mengharumkan negeri. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Euforia perayaan pergantian tahun di Kota Madiun terasa. Pahlawan Street Center atau PSC menjadi lokasi Car Free Night tampak ramai pengunjung. Masyarakat tumplek-blek di sepanjang Jalan Pahlawan, kawasan Sumberwangi, Patung Merlian hingga Pahlawan Religi Center atau PRC. Maklum, berbagai hiburan tersaji, mulai musik angklung, musik band, saksofon, dan lain sebagainya. Wajah baru Kota Madiun cukup menarik pengunjung dari berbagai daerah. Sejumlah wisatawan dari daerah sekitar pun berdatangan, mulai dari Kabupaten Madiun, Magetan, hingga Ponorogo. Selain itu, pengunjung juga dimanjakan dengan berbagai sajian kuliner. Setidaknya ada belasan tenda kuliner yang berjejer di kawasan PRC, mulai pecel,
jajanan, jamu, kopi, dan lain sebagainya. Hal ini tentu semakin melengkapi kegiatan peringatan pergantian tahun. Perkembangan Kota Madiun saat ini menarik minat para investor untuk berinvestasi di Kota Pendekar. Terbukti berbagai gerai kuliner nasional dan internasional ada di Kota Madiun. Di samping itu, bidang industri kecil dan menengah pun tak kalah unggul dan mendapatkan penghargaan dari Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. Satu lagi, jaringan makanan siap saji Indonesia buka di Kota Pendekar, Ricis Factory, yang berlokasi di Jalan Pahlawan, tepatnya di seberang Rumah Sakit DKT Kota Madiun. Rabu, 4 Januari, Wali Kota Madiun Maidi menghadiri peresmian pembukaan gerai makanan siap saji anak usaha kaldu sari nabati tersebut. Tak hanya itu, orang nomor 1 di Kota Pendekar ini juga mencicipi salah satu menu di restoran ini. Dengan adanya Ricis Factory, Wali Kota berharap dapat semakin meningkatkan daya tarik Kota Madiun, sehingga masyarakat di sekitar Madiun Raya tidak perlu jauh-jauh ke kota lain untuk mencari sajian ayam goreng yang identik dengan keju. Tak hanya itu, Wali Kota juga mengungkapkan bahwa pihaknya memberikan kemudahan investasi kepada para pelaku usaha. Namun, harus tetap mematuhi aturan serta ikut mendukung pembangunan Kota Madiun. Hari ini Ricis hadir di Kota Madiun, berarti menyempurnakan macam-macam kuliner di Madiun. Madiun kan kota kuliner, jadi saya harus bisa melayani sekian banyak lidah. Lidah yang pedas ada. Yes, pokoknya masyarakat Madiun itu kan sekitarnya ada 10 juta orang. Kalau 10 juta orang itu di Madiun saya penuhi makanan macam-macam, bapaknya, kakeknya makan pecel, gitu, cucunya makan ricis kesini, kan lengkap. Nah anaknya kadang-kadang diajak makan pecel kan, nanti dulu, maka kita lengkapi. Ya mudah-mudahan nanti ricis rame, PAD kita semakin naik, ya kembalikan pada rakyat lagi. Sementara itu, Legal Manager Ricis Factory Pusat, Hendri Yudi mengungkapkan bahwa gerai di Kota Madiun ini merupakan gerai ke-212. Dikatakan, animo masyarakat Kota Madiun dan sekitarnya bagus, sehingga tidak menutup kemungkinan akan membuka gerai di Kota Madiun. Harapan ke depan, ya saya pertama menjawab terima kasih kepada Pak Wali Kota yang telah welcome, memberikan kesempatan kita untuk melakukan investasi di Kota Madiun. Harapan ke depan begitu di sini sudah kelihatan geliatnya untuk kita bisnis, tidak mungkin kita buka gerai di tempat yang sama barangkali, tapi dengan lokasi tentunya ada jarak. Tapi nggak mungkin lah kita berdekatan, tapi paling nggak kalau memang Kota Madiun ini animo cukup baik, ya kita tidak menutup kemungkinan untuk membuka tempat di Kota Madiun. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Memiliki wilayah yang tidak terlalu luas rupanya bukan masalah bagi Kota Madiun untuk mencari incaran investor. Tak terkecuali para pengusaha yang bergerak di bisnis kuliner, baik dalam negeri maupun luar negeri. Sebut saja KFC, Pizza Hut, Yoshinoya, McDonald's, Domino Pizza, hingga Starbucks yang sudah lebih dulu membuka cabang di Kota Pendekar. Seakan tak mau ketinggalan, kini Hoka Hoka Bento dan Ricis Factory juga turut meramaikan bisnis kuliner di Kota Madiun. Hal ini tak lepas dari upaya Wali Kota Madiun Maidi yang terus mendorong kemudahan investasi di wilayah yang dipimpinnya. Mulai dari proses perizinan yang anti ribet hingga penyediaan lahan yang menguntungkan bagi para pengusaha. Selain itu, pembangunan kawasan wisata yang terus menyedot perhatian pengunjung dari berbagai daerah juga semakin meningkatkan nilai jual Kota Madiun kepada investor. Dengan hadirnya wisatawan, diharapkan gerai kuliner ini tidak pernah sepi. Menurut Wali Kota, keberadaan berbagai gerai kuliner di Kota Madiun menjadi magnet bagi wisatawan. Dengan semakin banyak gerai, akan semakin banyak pilihan bagi pengunjung. Tak hanya itu pula, keberadaan gerai kuliner nasional dan internasional ini akan memudahkan masyarakat di Kota Madiun dan sekitarnya untuk mendapatkan makanan kesukaan mereka.
Bukan berarti kuliner lokal diabaikan, sebab Wali Kota menggratiskan pajak retribusi bagi PKL di Kota Madiun. Syaratnya hanya satu, mau ikut menjaga kebersihan lingkungan. Wali Kota mengatakan adanya franchise besar tidak akan mematikan usaha lokal, justru akan ikut terangkat. Selain itu, pembangunan lapak-lapak UMKM dan sentra kuliner juga dilakukan sebagai wadah pelaku usaha lokal untuk menjangkau pembeli. Begitu pula dengan berbagai kegiatan yang dilaksanakan di pusat kota, UMKM selalu dilibatkan. Paling tidak perwakilan-perwakilan macam-macam kuliner ada di Madiun semua. Sekarang kuliner dunia sudah ada di sini lengkap, sampai Starbucks kan. Sekarang kuliner yang lokal Indonesia sekitarnya harus ada di sini. Artinya kalau orang datang ke Madiun itu lengkap sudah. Coba Ricis mau makan Ricis ke Solo, mau makan Ricis ke Surabaya, jauh. Hadir ke sini. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Warga Kelurahan Klegen, Kartoharjo, Kota Madiun itu akhirnya berhasil meraih penghargaan Upakarti 2022. Perempuan yang biasa dipanggil Ambar itu menjadi orang pertama di Kota Pendekar yang meraih penghargaan bergengsi di bidang industri kecil dan menengah tersebut. Piagam penghargaan diterima Ambar dari Menteri Perindustrian Republik Indonesia, Agus Gumiwang Kartasasmita, di kantor kementerian terkait beberapa waktu yang lalu. Upakarti merupakan penghargaan yang diberikan kepada orang-orang yang dianggap berprestasi atau berjasa di bidang industri kecil dan menengah. Nah, berkat kiprahnya tersebut, Ambar dinilai layak mendapatkan penghargaan untuk kategori jasa pengabdian. Ambar tidak sendiri, total ada 6 peraih penghargaan seperti Ambar dari seluruh pelosok negeri. Ambar memiliki usaha kerajinan dari barang bekas yang diberi nama Brovelda. Yang membuatnya berbeda, Ambar tidak pelit berbagi ilmu. Bahkan dia menggerakkan ibu-ibu sekitar tempat tinggalnya untuk turut berkarya dari barang bekas. Saat ini Ambar masih aktif memberikan pelatihan kepada sesama. Bahkan terbaru dirinya mulai memberikan pelatihan kepada penyandang disabilitas, baik yang masih anak-anak sampai yang sudah dewasa. Semua pelatihan diberikan Ambar secara gratis alias tidak dipungut biaya. Bahkan Ambar kerap merogoh kocek pribadi untuk membeli bahan dan juga peralatan. Perjalanan Ambar hingga mendapatkan penghargaan Upakarti tersebut tidak mudah. Ambar kali pertama menjadi perwakilan Kota Madiun untuk tingkat provinsi. Lolos dari tingkat provinsi, dia berhak mewakili ke tingkat nasional. Kerja keras itu berbuah manis dengan diraihnya penghargaan Upakarti tersebut. Ya, ceritanya saya itu dipanggil di PKK Kota. Di sana ada surat masuk dari provinsi bahwa pemberitahuan bahwa ada seleksi pemilihan penghargaan Upakarti yang akan diberikan kepada masyarakat yang memenuhi syarat gitu. Nah, terus dari situ saya diberikan mandat untuk menjalankan tugas itu sebagai orang yang bisa mewakili Kota Madiun untuk bisa mendapatkan penghargaan Upakarti tersebut. Dan dari situ saya diberikan arahan oleh Ibu Wali Kota untuk bisa ke Disnaker, didisposisikan ke Disnaker di bidang industri karena memang Upakarti ini diberikan oleh Kementerian Perindustrian dan Perdagangan. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Siapa yang tak kenal dengan lato-lato? Permainan klasik yang kembali viral ini dapat ditemui hampir di setiap sudut kota, tak terkecuali di Kota Madiun.
Seperti apa ya? Berikut liputannya untuk Anda. Masyarakat generasi 90-an tentu tidak asing dengan permainan ini. Dua bola berdiameter sekitar 5 cm yang diikat dengan tali hingga membentuk seperti bandulan. Dengan cara memainkan ujung tali digerakkan naik turun hingga dua bola saling berbenturan. Ya, permainan ini tak lain adalah lato-lato. Permainan yang dikenal dengan berbagai nama seperti etek-etek, tok-tok, clackers, klik-kleks, dan sebagainya ini kembali viral di penghujung tahun 2022. Kini hampir di setiap sudut kota dapat ditemui anak-anak yang sedang memainkan lato-lato, tak terkecuali di Kota Madiun. Sensasi bermain lato-lato pun segera menular ke berbagai kalangan. Bahkan Presiden Joko Widodo dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pernah menjajal permainan ini. Tak hanya itu, video tutorial hingga kreasi memainkan lato-lato juga beredar di berbagai media sosial. Selain menyenangkan, rupanya bermain lato-lato juga memiliki banyak manfaat untuk pertumbuhan anak. Hal ini sebagaimana yang disampaikan psikolog Hasri Adila, sarjana psikologi magister psikologi, yang mengungkapkan bahwa lato-lato bisa mengasah kemampuan motorik, bahasa, hingga fungsi eksekutif pada anak. Menurutnya, membenturkan dua bola secara terus-menerus tidaklah mudah dan diperlukan fokus serta kesabaran, sehingga anak akan merasa ingin mencapai sesuatu, yaitu bola bertabrakan. Hal ini secara tidak langsung melatih fungsi eksekutif, kognitif, dan juga motorik halus di tangan anak. Selain itu, bermain lato-lato juga mampu mengalihkan perhatian anak dari gadget. Dengan begitu, dapat menjaga kesehatan mata pada anak. Meski begitu, orang tua perlu memberikan pengawasan terhadap anak yang memainkan lato-lato. Pasalnya, bola plastik lato-lato cukup tebal dan berat, sehingga dapat membuat benjol ataupun luka jika terkena bagian wajah. Selain itu, perlu diperhatikan lagi waktu memainkan lato-lato. Jangan sampai mengganggu jam belajar anak, juga jam istirahat warga lain di sekitarnya. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Sejumlah informasi menarik lain sudah kami siapkan untuk Anda yang terangkum dalam rubrik Flash News berikut ini. Hadirin sekalian yang berbahagia, dalam semangat solidaritas di penghujung Perayaan pergantian tahun di Kota Madiun bukan hiburan semata, namun nuansa religius juga kental terasa. Pemerintah Kota Madiun menggelar doa bersama lintas agama dalam menyambut pergantian tahun baru tersebut. Harapannya, Kota Madiun semakin lebih baik ke depannya. Wali Kota Madiun Maidi mengatakan, hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, dan hari esok harus lebih baik dari hari ini. Kegiatan doa bersama berlangsung di halaman depan Balai Kota Madiun. 6 perwakilan pemuka agama secara bergantian memimpin doa. Harapannya sama demi Kota Madiun yang lebih baik ke depan. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Pahlawan City Center atau PSC menjadi venue utama gelaran perayaan pergantian tahun baru kemarin. Ribuan orang tumplek di jalan jantung kota tersebut. Maklum PSC memang menjadi salah satu daya tarik tersendiri wisatawan, pun menjadi salah satu wajah kota pendekar. Karenanya kawasan itu wajib terus terjaga kebersihannya. Apalagi kawasan itu ke depan diprediksi masih jadi lokasi favorit jujukan wisatawan. Tak heran Wali Kota Maidi meninjau langsung pembersihan. Selama 1 minggu itu ribuan luar biasa, maka kita cek lapangan, mana-mana yang kelihatannya agak kotor, ada bekas minuman dan sebagainya harus ready bersih semua. Jadi harus bersih semua, mulai dari Ka'bah, Merlion, trotoar itu semua harus ready bersih. Tidak ada yang tidak bersih, harus bersih semua. Sehingga hari ini teman-teman memang merupakan tanggung jawabnya, krunya sudah berjalan cukup bagus. Pembersihan tidak hanya disapu, namun juga disemprot dengan air dan dikosek. Karenanya pembersihan juga melibatkan tim damkar Satpol PP. Setidaknya dia mengerahkan 1 grup petugas kebersihan LH. Pembersihan dimulai dari simpang Jalan Jawa hingga ke simpang 4 Tugu, khususnya trotoar PSC sisi timur. Aang menyebut pembersihan sejatinya juga sudah dilakukan sesaat setelah perayaan pergantian tahun baru kemarin. Aang menambahkan, selama gelaran event perayaan pergantian tahun baru kemarin, tercatat terjadi penambahan volume sampah. Produksi sampah biasanya di kisaran 120 ton sehari, namun kemarin volume sampah sampai 123 ton.
Sampah tersebut bisa menjadi indikator geliat perekonomian. Artinya, ada peningkatan transaksi yang signifikan. Maklum, ada ribuan masyarakat yang merayakan event pergantian tahun baru di Kota Madiun. Sama khusus tahun baru kemarin, hari kemarin kita ada peningkatan tambahan 2-3 ton. Ya. Yang per hari kita 120, kemarin bisa sampai 123, 122. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Malam pergantian tahun telah berlalu. Kini saatnya masyarakat menyambut hari yang baru. Namun sebelum itu, Wali Kota Madiun Maidi mengajak masyarakat untuk bermuhasabah diri sebagai upaya introspeksi dan memperbaiki diri. Kegiatan muhasabah diri berlangsung di Pondok Abi Bahrun Madinatul Jannah, Senin 2 Januari malam. Kiai Haji Muhammad Iskandar pun didapuk memimpin jalannya muhasabah bersama dengan Wali Kota. Wali Kota mengatakan melalui kegiatan tersebut sebagai sarana mengevaluasi diri. Apa yang kemarin kurang, tahun ini harus dibenahi dan menjadi lebih baik. Hal tersebut berarti pula bagi perjalanan pemerintah Kota Madiun. Selama 2022 banyak capaian yang telah diraih, namun belum saatnya berpuas diri. Wali Kota terus memacu agar prestasi yang diraih bisa lebih ditingkatkan lagi. Tidak hanya itu, Wali Kota juga mengatakan akan banyak terdapat penyempurnaan pembangunan di Kota Madiun. Di antaranya, proyek Arung Jeram Taman Sumber Wangi hingga Sumber Umis dan kawasan wisata kuliner Bogowonto. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. PT Pertamina Patraniaga, Subholding Komersial and Trading Pertamina, kembali melakukan penyesuaian harga jual produk-produk BBM non-subsidi atau jenis bahan bakar umum atau JBU. Harga baru itu mulai berlaku per 3 Januari 2023 pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Hal itu disampaikan langsung oleh Menteri BUMN Erick Thohir pada Selasa 3 Januari pagi. Sementara itu untuk produk jenis gasolin atau bensin, Pertamax atau RON 92 disesuaikan menjadi Rp12.800 per liter dari sebelumnya Rp13.900. Pertamax Turbo atau RON 98 kembali disesuaikan menjadi Rp14.050 per liter, turun harga dari yang sebelumnya Rp15.200 sejak penyesuaian harga terakhir dilakukan pada 1 Desember 2022 lalu. Di Kota Madiun sendiri, pengumuman penurunan harga Pertamax belum sepenuhnya diketahui oleh masyarakat luas. Terbukti antrean di sisi tangki pengisian Pertamax terpantau seperti biasanya. Di sisi lain, salah satu pembeli Pertamax di pom bensin yang ada di Jalan Maijen Sungkono mengatakan pihaknya merasa terbantu dengan adanya penurunan harga. Alhamdulillah sih kalau seumpama turun kan, cuman kan nggak tahu tadinya kan, belum ada pengumuman. Cuman kalau udah turun kan enak juga kayak gini, ada keringanan lah sedikit. Harapannya? Ya harapannya sih kalau emang bisa turun terus ya turun gitu. Soalnya kan lumayan juga kalau turun kan. Biasanya kan berbanding apalagi kalau yang kerja apalagi yang ada urusan apa kayak penjual kayak gitu kan. Kayak gitu. Cuman ya kan ada untungnya dikit lah. Syukur nanti kalau ada bahan-bahan jadi ikut turun juga. Untuk diketahui, harga baru yang ditentukan berlaku untuk provinsi dengan besaran pajak bahan bakar kendaraan bermotor atau PBBKB sebesar 5% seperti di wilayah DKI Jakarta. Lebih lanjut, Erick menjelaskan bahwa harga BBM non-subsidi bersifat fluktuatif, sehingga perlu dilakukan evaluasi secara berkala mengikuti tren dan mekanisme pasar. Pertamina melakukan penyesuaian harga mengikuti tren harga minyak dunia dan harga rata-rata publikasi minyak. Adapun harga baru per 3 Januari 2022 ini sudah sesuai dengan penetapan harga yang diatur dalam Keputusan Menteri tahun 2022 sebagai perubahan atas Keputusan Menteri tahun 2020 tentang formulasi harga JBU atau BBM non-subsidi. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Kelas 1 Madiun miliki kepala baru. Kadek Anton Budiharta menggantikan Kundrat Kasmiri yang dipindah tugaskan ke Lapas Sukamiskin. Prosesi tersebut digelar pada Selasa 3 Januari 2023. Dalam kesempatan itu, Wali Kota Maidi mengucapkan terima kasih atas kepemimpinan Kalapas sebelumnya. Menurutnya, selama ini kondisi lapas bisa terjaga. Wali Kota menambahkan, kepada Kalapas baru, dirinya berharap untuk mampu meneruskan program-program yang sudah berjalan dengan baik.
Ya, saya terima kasih pada Pak Kalapas Lama, Pak Kongrat, luar biasa selama ini aman, nyaman, damai, tidak ada masalah. Dan terima kasih pengunjung Lapa ini juga bahwa ya pertemuan yang datang ke sini cukup banyak dan banyak tapi aman. Mudah-mudahan yang Pak Kadek yang baru ya bisa melanjutkan dan mungkin ada inovasi-inovasi baru. Saya sebagai kepala daerah ikut mendukung. Dalam kesempatan yang sama, Kepala Kekanwil Jawa Timur Imam Jauhari berpesan bahwa pemimpin yang baik harus mampu memiliki strategi agar jangan hanya jalan di tempat. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Unit donor darah atau UDD Palang Merah Indonesia atau PMI Kota Madiun mencatat terjadi peningkatan permintaan kantong trombosit selama bulan Desember 2022, yakni 129 kantong darah. Sementara pada bulan sebelumnya hanya sebanyak 117 kantong darah. Hal itu seiring dengan datangnya musim penghujan, perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti menjadi lebih cepat. Hal ini pun memicu banyaknya warga yang terserang penyakit demam berdarah dengue atau DBD. Kepala Bidang Pelayanan UDD PMI Kota Madiun, Dwi Santoso mengatakan pihaknya berusaha mencukupi persediaan kantong darah. Terinci, saat ini PMI Kota Madiun memiliki persediaan 468 kantong darah. Perinciannya, golongan darah A sebanyak 70 kantong, golongan darah B sebanyak 194 kantong, golongan darah O sebanyak 149 kantong, dan golongan darah AB 55 kantong. Sementara untuk trombosit konsentrate, terinci golongan darah A sebanyak 6 kantong, golongan darah B 4 kantong, golongan darah O 7 kantong, dan golongan darah AB sebanyak 2 kantong. Ya, jadi kita lihat data bulan Desember memang ada penambahan peningkatan jumlah permintaan trombosit ya. Jadi ada sekitar 129 permintaan kantong darah trombosit yang mudah-mudahan juga bisa menurun lah, karena walaupun kondisi saat ini DBD kalau kendala dari awal ini tidak mungkin bisa transfusi. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Ini tadi rekan-rekan dilakukan rekonstruksi terkait dengan perkara pembunuhan. Ya, tadi rekan-rekan sudah tahu sendiri ada 20 adegan. Untuk temuan hampir tidak ada karena semua pengakuannya ini tadi sama. Setelah kita faktakan melalui rekonstruksi, kita dapati hampir sama dengan keterangan yang sudah diberikan. Apa saja itu, Pak? Ya, mulai dari dia membuntuti, kemudian sampai dia kemudian nunggu kembalinya itu, habis mengantar korban, terus sampai kemudian dia melakukan penusukan. Ada berapa tusukan tadi? Itu tadi dalam rekonstruksi itu ada 3 tusukan ya, 4 kali tusukan. Untuk motifnya sendiri ada turun lagi, Pak? Kalau motif sama seperti yang kemarin, ya karena cemburu, sakit hati, karena si perempuannya ini ada laki-laki lain. Tusukan di mana aja, Dan? Tusukannya sama seperti kemarin di punggung sebelah kiri, kemudian di leher, kemudian mestinya dia nusuk di mata tapi kena telinga itu, dirempet ya. Ini ya. Oke. Ya.
Arah mata sebelah kiri kena kuping. Demikian sajian kami minggu ini. Nantikan informasi menarik lainnya hanya di Madiun This Week yang hadir 2 kali dalam sepekan. Kami hadir di Minggu jam 6 petang dan Senin jam 8 pagi. Semoga informasi yang kami sajikan membawa manfaat bagi kita semua. Tetap jaga kesehatan serta lindungi diri sendiri dan keluarga dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Jalan-jalan beli batik motif, pengennya motif pecel atau abstrak. Terus sebar informasi positif yang inspiratif, jadilah pendekar informasi bijak. Saya Amanda bersama tim yang bertugas undur diri. Salam Kota Pendekar, Madiun This Week, sajian informasi inspirasi minggu ini.